Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sobat sebut saja Mawar semuanya, sehat-sehat hari ini? Oke. Ada yang baru hadir, boleh angkat tangan, nggak kelihatan ya? Boleh tulis komentar. Ada yang baru hadir malam hari ini, sebut ya, baru hadir dari mana, disebutkan kotanya ya. Apa dari sini-sini saja, dari luar pulau atau dari luar angkasa? Ada nggak teman-teman yang baru hadir pertama kali? Nggak ada ini? Serius nggak ada? Oke. Ya, kalau misalnya ada, saya beserta seluruh teman-teman semuanya mengucapkan selamat bergabung di Sebut Saja Mawar. Oke, ada ya nih. Oke, selamat malam. Iya. Dan selamat berjumpa kembali juga buat teman-teman yang sudah ada. Ada yang komplainnya kelas sekarang kok jarang ada kelas sesama gitu ya. Ya menyesuaikan jadwalnya ya, sahabat-sahabat semuanya. Dan malam hari ini sebetulnya kita akan melanjutkan tema dan topik yang kemarin, tapi kali ini kita akan mengusung tema keluar dari kondisi nelongso. Jadi nelongso itu, by the way Mbak Sani tahu nggak artinya nelongso? Nelongso itu kayak apa ya, lebih posisi ke kondisi ngenes gitu ya? Bener nggak? Iya. Ya. Oh, iya. Nelongso itu bahasa Perancis ya, Mbak Sani. Bener. Saduran ya. Saduran bahasa dari Indonesianya tuh nelangsa ya. Bahasa Indonesianya nelangsa, dibikin-bikin sendiri. Jadi nelongso itu sebetulnya adalah kondisi jiwa yang menderita tapi kok terus-menerus gitu loh. Itu nelongso, terus-menerus ya. Nah, jadi ibaratnya kayak itu tadi, kayak jebakan ya, kayak jebakan terikat penderitaan terus, tapi nggak bisa keluar-keluar. Nah, itu namanya nelongso. Kalau menderita kan mungkin cuma sekali ya, tapi kalau misalnya menderita berkali-kali itu udah kayak nelongso, tingkatannya tuh lebih tinggi daripada penderitaan gitu ya. Nah, itu yang malam hari ini kita akan bahas. Gimana sih kira-kira? Ya masih pada ini sih, tentu saja masih pada masih pada pandangan tentang ketuhanan kita bagaimana ya, pasti bergeraknya di situ-situ aja sih. Bang Aswar udah hadir? Udah nih tampaknya nih. Halo, ya. Selamat malam Abang, sehat? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Bang, sibuk Bang? Ya ini masih di Jogja ya. Waduh. Teman-teman. Rame lah pokoknya sih. Oh, bersama teman-teman MTLOC ya? Ya betul. Banyak rame deh. Selamat malam semuanya. Halo yang ada di Jogja. Selamat malam semuanya. Halo. Oke, rame banget. Iya. Kita mulai Bang. Halo. Oh, ada yang belakang itu gelap-gelap. Aduh ya Allah, itu penampakan apa bukan yang belakang ya? Bang, malam hari ini kita akan bahas ini ya Bang. Jadi tadi udah ngobrol sama Mbak Sani tentang nelongso itu kan kayak penderitaan tapi kayak mengikat banget. Jadi satu level di atas menderita itu nelongso gitu loh Bang. Nah, malam hari ini kita akan bahas tentang itu karena begini Bang. Ada yang nanya kan, Mbak Sani kenapa kok nggak keluar gitu. Jangan-jangan Mbak Sani betah nelongso. Nanti kita apa? Iya, silakan dimulai Bang. Itu kayak apa Bang? Gimana Bang? Ya kalau nelongso itu kayak apa sih? Jadi atau event apa yang bisa disebut nelongso? Kejadian seperti apa gitu? Contoh. Iya, Mbak Sani itu kan banyak terjebak dalam kondisi kayak kemarin lah yang dalam kondisi yang kayaknya nggak bisa bayar listrik. Besok lagi ada kebutuhan apa? Aduh, nggak ada lagi pulsa atau apa. Coba Mbak Sani cerita sendiri gitu loh, nelongsonya itu gimana? Penderitaan berulang mungkin ya.
Ya, kita mulai ya. Nelongso Baik. itu gimana, Mas? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aswar, sobat Ya, sama semuanya. waalaikumsalam. Ya, jadi kita ngangkat tema ini, Bang, tentang nelongso ini. Jadi di ya seperti kata Mbak Ika tadi. Jadi state-nya itu di posisi yang penderitaan yang terus-menerus estafet gitu. Kok nggak bisa keluar-keluar gitu ya. Jadi nelongso itu lebih ke kondisi ngenes banget hidupnya gitu. Karena disebut ngenes banget hidupnya itu karena kondisinya itu kelihatannya menderita terus gitu, Bang. Nah, ya dari kondisi batinnya. Nelongso itu berarti sama dengan ngenes gitu. Ya, seperti itulah ya kondisinya gitu ya dalam bahasa tampaknya gitu loh. Bahasa Perancis. Baca Perancis, saduran Jawa, Bang. Kalau nelongso itu kayaknya tuh lebih apa ya, Bang? Konotasinya Menderita, itu ya? udah menderita banget, di atasnya menderita, terus udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Nelongso tuh gitu, Bang. Coba kita tanya dulu orang Jawa ya. Tanya dulu orang Jawa, sini banyak orang Jawir nih, terutama orang Jogja. Mungkin Om Sam bisa jelasin apa gimana nelongso gitu itu ya. sama nggak dengan ngenes? Nelongso itu aneh ya, serba kekurangan gitu ya. Oh, serba kekurangan dan gagal terus gitu ya. Kalau ngenes, oh ngenes di ya. Jadi mungkin kalau halo Mbak Sani. Iya. Ya, kalau nelongso ini kan kalau serba kekurangan gitu ya. Ya mungkin dia sudah masuk nature 65 gitu ya. Apa-apa nggak punya gitu. Ya, apa-apa nggak punya. Ya kan? Apa-apa nggak punya gitu. Itu nelongso, itu nature 65 tuh. Nature 65. Kalau ngenes, sedih ya. Kalau ngenes tuh apa? Kesedihan. Jadi kalau ngenes tuh kalau kesedihan kan 7 ya. Tapi itu apa? Ada kesedihan, ada grief. Grief itu bukan kesedihan deh. Jadi kalau grief itu dia kehilangan, tapi kehilangannya itu kehilangan dunia gitu, terampas dunianya, runtuh dunianya kalau grief. Kalau sedih itu apa ya? Misalnya orang mau tes polisi, terus gagal, itu sedih, hanya sedih. Tapi kalau misalnya apa ya? Rumahnya terbakar, kemudian misalnya pasangannya meninggal dunia, itu kan beda dengan yang hanya apa nggak masuk polisi itu kan, itu grief. Kalau di apa ya, kalau di bahasa Arabnya itu kan kalau sedih itu hazan. Kalau grief itu dia, kalau di peta kesadaran 75 itu lebih berat dari sekedar sedih. Kalau di 75 itu kalau di bahasa Arabnya apa ini ya? Apa bacanya ini? Dibaca sendirilah ya. Mirip-mirip asing kalau dalam Jawa. Ya,
itu beda dengan hazard. Ternyata ada lagi yang lebih parah, yaitu nelongso. Serba apa ya, gagal terus ya. Di bawahnya lagi nanti turun nih, nanti dia nggak layak, nggak compang camping. Di bawahnya nelongso itu lama-lama ya kan, lama-lama nanti compang camping, nanti tidak layak, turun jadi 60. Hati-hati loh Mbak Sani. Jadi nanti nggak layak. Jadi misalnya nggak layak itu sudah mulai tidur di kuburan, ya kan? Ya kayak saya dulu nggak layak, tidurnya di alun-alun, tidurnya di emper-emper ruko gitu. Pernah di ngalamin seperti itu. Terus apa masalahnya Mbak Sani? Apa yang mau ditanyakan tentang nature ini? Nah, ini kan berkaitan sama yang kuliah yang beberapa hari ini Abang jelasin tentang kehadirannya gitu, Bang. Jadi iya, jadi tadi ya Sani sampai menghubungkan. Berarti kalau dalam kondisi nelangsa ini, apa artinya aku ini nggak kayak antara nggak waras atau nggak sadar sebenarnya, ini nggak menyadari kehadiran Tuhan itu ada di mana gitu. Jadi memang sih menjalani kehidupan sehari itu kayak normal-normal aja, tapi kok nggak ngeh gitu kehadirannya dia ini di mana ya gitu. Walaupun memang kita tahu aku bernafas, aku bisa jalan, ya Tuhan jalan kehidupan kayak biasa aja, tapi kok kayak nggak gitu loh, nggak ada dia datang loh, dia hadir loh, kayak gitu loh Bang. Jadi bawaannya itu ya kayak sendiri aja gitu, ngadepin semuanya gitu, jadinya nelongso aja gitu Bang. Yang berbahaya itu kalau hidup ini normal-normal aja, normalisasi kan. Iya. Itu bahaya kalau normal-normal itu. Intinya normalisasi. Normalisasi. Kan memang itu gini ya, soal kehadiran itu akidah kan itu. Jenis akidahnya. Jadi itu memang sesuatu yang paling mendasar. Kalau orang itu tidak punya pemahaman akan kehadirannya, ya memang hidup itu dijalani sendiri gitu. Dijalani sendiri. Jadi tidak ada backingannya. Ya, nggak punya backing gitu. Jadi makin hari itu makin berat dijalani. Makin hari itu makin seram dunia itu kalau kita tidak bisa mengetahui ya. Tidak mengetahui kehadiran. Jadi kehadiran itu tidak bisa bukan soal dipercaya apa enggak. Itu bukan perkara dipercaya apa enggak. Kamu ketahui apa enggak. Jadi tidak ada istilah percaya enggak percaya pada kehadiran. Bukan ya sifatnya sifatnya itu dia ditunjuk. Nah, kemudian untuk mengetahui kehadiran itu alatnya apa? Apakah mata? Apakah rasio? Itu kan alatnya apa? Ya kan? Nah, ini kan kita menggunakan alatnya itu kan kesadaran. Ya kan, kesadaran. Dalam hal ini itu kesadarannya itu dia, kita ngomongin level ya, itu di atas 600-an, 700-an lah ya, 700-an itu baru orang bisa mengetahui kehadiran itu, baru orang bisa mengetahui. Jadi yang diperlukan itu adalah menghidupkan dulu perangkat yang sudah ada pada diri kita,
untuk mengetahuinya gitu. Seperti itu. Ya apa ya? Ini memang Pak Nature 65 ini rasanya itu hari demi hari itu makin apa ya, kayak dulu saya hampir setahun lah di Nature 65 ini. Jadi hari-hari dilalui makin berat. Dan apa ya, dulu saya waktu di Serang itu, jadi untuk saya jalan kaki kadang-kadang pagi saya jalan kaki ya jam 4 kilo gitu ya, nggak tahu gitu, nggak tahu tujuannya, pokoknya jalan gitu ya, terus balik lagi, seperti itu aja. Harapannya itu kalau 65 ini ya kayak di film-film gitu loh, saya tahu ada orang ya serempet-serempet dikit ya itu gitu cara apa ya, halusinasinya itu semoga dapat keajaiban kan. Jadi itu di Nature 65 ini udah banyak berpikirnya itu udah aneh-aneh, udah berpikir aneh-aneh itu, berpikir aneh-aneh Nature 65 ini. Dan apa ya, untuk melampauinya ini, itu kalau dipahaminya di nature di level 400, ini kan dia harus dapat subsidi namanya. Dia harus dapat kayak zakat gitu kan, dapat bantuan itu kalau di nature di level dimensi keempat. Tapi kalau mau dimensi kelima itu justru terbalik. Kamu bantu orang lain. Nah, gimana bantunya? Kalau bisa bantu duit, bantu tenaga, masih punya kan. Kalau nggak punya tenaga, bantu waktu aja. Itu lebih ringan lagi, itu bantu waktu. Jagain konter orang gitu ya. Bisa digaji, biar pupus nature ini gitu. Biar pupus. Jadi apa ya? Ya hanya itu, kalau mau cepat. Kalau mau cepat itu apa namanya? Ya seperti itu kalau mau dimensi kelima. Lakukan kebalikannya gitu kan. Lakukan sebaliknya dari meminta subsidi menjadi memberi. Kalau dimensi ke-6 ya. Kalau dimensi ke-6 ini apa namanya? Kalau dilihat kan itu kan berarti ada identifikasi ya. Ada identifikasi diri dengan apa namanya itu, dengan benda-benda, dengan kepemilikan. Jadi ketika dirinya tidak punya apa-apa, maka dia merasa apa ya, kekurangan dirinya. Jadi dimensi ke-6 kan gitu ya. Awalnya itu kan kita identifikasi diri dengan tubuh, ya kan? Lalu kemudian tubuh ini ternyata nggak cukup sebagai sumber rasa kesayaan, kan gitu? Nggak cukup. Lalu kemudian tubuh ini dikuatkan dengan benda-benda, dikuatkan dengan duit sebagai jaminan bahwa sumber rasa kesayaan ini tetap langgeng, kan? Tetap langgeng. Nah, perasaan nelongso itu apa namanya? Itu kan jiwanya terus berusaha ingin memperkuat rasa kesayaannya pada tubuh, kan gitu, melalui benda-benda yang nggak dipunyai itu.
melalui benda-benda yang belum dipunyai atau yang nggak pernah bisa dibeli, ya kan? Jadi pada benda-benda itu hati-hati itu, dia tidak hanya bermakna sebagai properti, tetapi itu bisa menjadi sumber rasa kesayaan. Itu kalau dimensi ke-6 itu seperti itu. Dan kalau ini nature ini dialaminya dalam waktu lama, berarti itu kuat sekali identifikasi diri pada tubuh dan benda-benda di sekeliling tubuh. Ya, berarti itu kuat sekali. Kuat sekali. Nah, itu kemudian itu membutuhkan, ya, kalau dimensi ke-6 itu, jadi membutuhkan proses kontemplasi, ya. Proses kontemplasi pada bahwa rasa kesayaan ini bukan pada tubuh sumbernya, kan gitu. Jadi nggak apa-apa kan. Jadi kalau bukan tubuh sumber rasa kesayaan itu, ketidakpunyaan benda-benda itu kan tidak masalah. Nggak masalah, ya kan? Tidak memunculkan penderitaan. Hanya, ya, misalnya kita nggak punya pensil, ya sudah nggak punya aja gitu. Hanya tidak ada fungsi yang dilakukan, kan? Tapi tidak sampai menderita gitu. Tidak sampai menderita. Nah, itu Mbak Sani lebih mudah, jiwanya itu lebih mudah menerapkan praktek spiritual yang mana gitu. Mau kontemplasi, tapi itu kan berarti dia harus apa ya, mampu memberi wejangan kepada dirinya sendiri, kan. Dia harus mangku dirinya yang sudah menjadikan tubuh, sudah menjadikan benda-benda materi sebagai sumber rasa kesayaan. Jadi diwedangi sendiri. Jadi kemudian tuh Sani yang merasa nelongso itu dipangku, baru dituturi dengan wejangan kesadaran, kan gitu. Kayak orang main wayang, ya kan? Ya, orang main wayang. Misalnya, ini kita kemudian tuh Sani dengan si Sani, kan gitu ya. Jadi Sani dengan si Sani. Jadi Sani yang dalam pengertian tubuh, bukan tubuh, Sani yang kehadiran kesadaran itu, kan, menuturi si Sani yang nelongso gitu. Jadi pertama, benda materi itu tidak dipahami sebagai fungsinya, jangan, karena selain sebagai pada fungsinya itu juga ada sumber rasa kesayaan gitu. Jadi dia jadi ego itu, si Sani yang nelongso itu, ya kan, dia telah mengada-adakan, ya kan? Dia telah menambah-nambahkan makna benda itu, makna benda-benda bukan hanya pada fungsinya, tetapi juga sebagai sumber rasa kesayaannya, ya kan? Nah, kalau memang sumber rasa kesayaan itu diisbatkan pada benda-benda yang kita miliki, padahal benda itu sifatnya kan bisa hancur, ya kan? Bisa hancur karena sifatnya materi. Maka kemudian itu memang sampai kiamat juga akan terus nelongso gitu.
sampai kiamat akan terus longsor. Jadi itu perlu dicatat dulu pada benda. Jadi benda ini itu ya, seperti biasa gitu ya, bagi properti. Kemudian dia bisa sebagai dunia gitu, bisa sebagai dunia. Orang yang kecanduan itu karena benda itu sudah sebagai dunianya. Dunia itu artinya ya, dunia itu. Jadi benda tadi itu sudah hidup dalam gambar mentalnya. Jadi kita hidup dalam benda-benda itu gitu. Lalu sebagai akar kesayaan itu lebih dari sekedar dunia. Tetapi dari situlah aku berasal. Rasa kesayaanku ini asalnya dari benda-benda itu. Itu bukan lagi sekedar dunia itu, tapi sebagai asal dari rasa kesayaan. Sebagai sumber rasa kesayaan. Ya kan? Jadi persoalannya sebagai properti kita ini dulu. Kita apa namanya itu? Kita lokalis dulu, jangan ke situ dulu. Atau di sini juga sebagai dunia itu juga berbahaya loh. Benda-benda itu sebagai dunia mental itu juga berbahaya. Itu kemudian itu bisa menghasilkan kecanduan. Kecanduan. Nah, kemudian misalnya kita anggap bahwa benda-benda sebagai sumber rasa kesayaan, sebagai dunia udah nggak ada problem. Kemudian keadaan benda-benda ini hanya membuat hidup kita itu tidak nelongso, hanya memang harus kerja keras dikit, ya kan? Dari awalnya tinggal pencet tombol off, mutar tuh baling-baling helikopter, giling baju, mesin cuci maksudnya. Dan jadi sekarang itu nyuci di sumur. Hanya itu toh. Tapi nggak ada nelongsonya. Hidupmu hanya tidak mudah. Tapi tidak nelongso gitu. Tidak mudah, tapi tidak nelongso. Nah ini kan hidupmu sudah tidak mudah, nelongso lagi. Kan tekor sendiri. Ya kan, tekor sendiri kamu. Ya kan? Tekor dua. Sudah tahu kalau kita nggak punya banyak alat, berarti kan semua pekerjaan itu diselesaikan dengan badan kita kan? Nah badanmu kamu serap dengan energi nelongso, ya habis kamu. Tinggal tulang kayak saya, tinggal tulang gitu. Sudah tahu bahwa peralatanmu nggak ada, ya kan? Peralatan nggak ada itu memang hidup itu berat. Berat di apa ya? Berat dalam pengertian itu bukan secara psikis, tapi secara fisik. Secara fisik gitu kan. Saya pernah sebulan makan mangga orang itu di Jogja. Ya, berat hidupnya, tapi nggak nelongso. Jadi tiap pagi itu saya makan mangga di atas atap, orangnya nggak tahu. Bahkan musim mangga itu kan ini aja tuh. Apa waktu lebaran kan anak kampus kan pada pulang gitu. Ya kan saya di atas pohon dari jam 8 sampai jam 1 gitu. Bawa garam. Saking beratnya hidupnya itu asal lambungnya. Lah makan mangga pakai garam sampai lidahnya itu tebal. Luka karena terlalu banyak makan garam. Terlalu asam kali ya. Jadi tebal lidahnya. Tapi begitu caranya nggak lapar gitu. Ya sebulan. Ya itu tapi nggak nelongso. Hanya apa ya? Ya berat aja menjalani kehidupan tanpa ada uang gitu. Tapi nggak nelongso. Ya kan. Jadi peran nelongso itu
itu bisa berangkat dari bahwa selamanya saya akan begini gitu. Tambah ini, nelongso itu. Nelongso itu kan perasaan kekal di dalamnya. Perasaan kekal di dalamnya. Iya kan, perasaan kekal di dalamnya. Nah, makanya kemudian kalau itu hanya sebatas, itu kan namanya survive kan, cara bertahan hidup. Itu nggak masalah gitu. Jiwa kita itu kuat. Jiwa kita kuat. Saya pernah 1 bulan itu berbuka di Kauman. Kauman, jadi jam 4 tuh udah kayak semut gitu jalan gitu. Habis asar tuh tidur kan. Langsung ke Kauman. Berat aja, tapi nggak nelongso. Karena bahwa ini tidak selamanya gitu. Ini hanya sebuah fase ya bertahan hidup gitu. Sebuah fase bertahan hidup. Itu orang nggak lihat ini Bang. Orang nggak lihat kok dia biasa aja ya menjalani hidup dengan kesusahannya, nggak gitu. Biasa aja. Nggak biasa kali. Jangan dibiasain. Tetap harus diketahui itu berat gitu. Itu berat, jangan dianggap biasa. Itu kalau dianggap biasa itu nanti kamu kekal di dalamnya. Ya itu maksudnya. Ya kan? Jadi itu perlu kamu perlu kamu harus tetap sadari batas antara beban fisiknya berat gitu. Jadi kamu harus tetap garis batas, ini beban fisiknya berat, tapi tidak sampai menjadi beban psikologis. Tidak sampai menjadi beban psikologis. Kayak saya dulu misalnya di Jogja itu, saya pergi setiap hari itu ke perpustakaan jalan kaki berat. Dari Roti Murni sampai ke jalan mana itu ya, perpustakaan daerah. Jalan apa tuh ya? Veteran ya? Lageran sana. Jalan apa tuh? Veteran ya? Tentara pelajar gitu. Berat dijalani tiap hari. Tapi itu hanya berat secara fisik. Tidak berat secara psikologis gitu. Karena ya secara psikologis saya tumbuh gitu. Saya tumbuh. Jangan sampai kemudian itu tidak jelas lagi batas fisik dan batas psikisnya. Itu neraka udah itu. Neraka. Jadi untuk pembahasannya apa namanya? Jadi untuk pembahasan itu perlu menjaga batas kesadaran ini bahwa ini hanya fisik. Ini hanya fisik. Ya kan? Yang berat ini adalah beban fisiknya, bukan beban psikologisnya. Tapi memang kadang-kadang itu habis bangun itu justru beban psikologisnya itu yang berat. Mau bangun aja itu malas. Makanya ya udah jalan kaki aja, saya pergi jalan gitu. Jangan sampai mau bangun aja itu udah malas. Mendingan tidur lagi, nggak usah melihat dunia. Ya itu apa ya? Jadi ya itu survive namanya. Kamu hanya survive. Kamu hanya survive. Tidak nelongso. Kamu hanya makan sehari sekali, tetapi tidak sampai nelongso. Kamu tinggal di Jogja, ya kan? Orang Jogja disurvei, mereka paling rendah belanjanya. Kalau dinyatakan miskin, tapi mereka bahagia. Tapi kami bahagia, ya kan? Kami bahagia. Jadi mereka tidak sampai nelongso. Memang serba tidak ada materialnya. Tapi mereka bilang mereka ini yang paling bahagia. Yang paling bahagia. Dan itu saya bisa mengerti gitu. Karena saya dulu di bantaran Kalijodo itu tinggalnya. Malam Jumat mereka main jailangkung. Bahagianya tuh.
Mereka main jalan, putar apa ya. Dulu masih ada pura wisata gitu. Mereka pergi nonton dangdut malam-malam gitu kan. Ada pura wisata, hiburan. Ada dangdut, kadang ada apa namanya itu, ada dangdut dan ada campur sari dulu. Jadi misalnya Mbak Sani ketika menghadapi hidup ini berat, habis makan bakso, kamu pergi mutar lagu kesukaanmu gitu, bahwa ketiadaan materi itu kamu masih bisa happy ya jiwamu. Seperti itu. Kamu masih bisa menikmati hidup gitu. Menikmati hidup. Tapi itu memang apa ya? Saya nggak tahu kalau bagi Mbak Sani yang punya beban keluarga, karena waktu itu saya punya keluarga gitu, nggak ada tanggungan keluarga gitu. Ya, jadi enjoy aja gitu. Enjoy aja. Enjoy aja. Tapi sebenarnya juga tanggungan berat ya. Kita nggak bisa, anak nggak bisa. Ya, kan? Anak nggak bisa. Level, wah itu kiamat kalau nggak kiamat. Tetapi itu sebenarnya ketika apa ya, prinsipnya kan begini. Prinsipnya itu bahwa ketika beban itu makin berat, itu berarti nomor selesai dia. Ya kan? Kalau dimanai dengan tepat. Jadi jangan-jangan itu hanya gagal dimanai. Ya. Gagal dimanai. Kenapa kok bisa gagal dimanai? Karena nggak ada prinsip untuk memakainya. Jadi sebenarnya orang itu nggak akan pernah bisa memaknai pengalamannya kalau nggak ada prinsip yang dipegangnya. Gitu. Ya. Dan misalnya orang Jogja, memang masyarakat Jogja itu paling rendah belanjanya kan. Paling benar belanjanya, tapi dia nggak miskin. Itu dua hal yang berbeda. Rendah belanja, karena dia nggak punya penghasilan kan nggak bisa belanja dia, tapi dia nggak merasa miskin. Karena mereka punya prinsip untuk mengatasi kekurangan materi itu. Apa prinsipnya orang Jawa itu apa? Rimo gitu kan. Rimo impactum itu menjadi olah batin mereka setiap hari. Jadi kadang-kadang tuh saya heran sama teman saya orang Jawa. Sudah nggak punya uang, aja memancing dia. Kamu bisa tenang di mana memancing itu, tapi nggak punya duit. Kamu bisa tenang di mana? Ya katanya nggak apa-apa, memancing aja. Gitu. Ya apa namanya itu ya? Orang Jawa itu terbiasa dengan mulat roso gitu ya. Mulat roso itu dia terdidik dari kecil untuk nata sendiri batinnya gitu ya. Minta apa? Emosinya itu dia bisa kata. Nanti saya heran, gitu, kamu bisa happy gitu. Nggak punya uang aja kok pakai cara memancing gitu. Nggak punya uang aja kok kamu betah titip burung pagi-pagi gitu. Kayaknya nggak bisa waktu itu. Ternyata itu kan bagian dari apa ya, kemampuan dia mengelola emosinya gitu. Sambil mancing itu dia sambil mulat rosol gitu. Itu teman saya gitu. Saya sampai heran, bisa ada orang kayak bebal kayak begini. Kalau itu orang mancing di rumahnya itu nggak ada beras, dia bisa loh pergi memancing. Dia tapi itu cara dia untuk apa berdialog dengan keadaan. Itu teman-teman saya di Jogja itu mereka bisa berdialog dengan keadaan. Itu yang saya akhirnya jempol.
Itu keadaan dialog kan. Ditempatkan di luar keadaan itu kan, nggak dibawa ke dalam. Dan itu apa ya? Pada akhirnya juga saya akhirnya bisa tuh muat Rasul itu. Tapi dengan cara tidak memancing. Saya nggak bisa memahami muat Rasul tidak memancing. Caranya itu dulu jadi karena nggak digaji, saya duduk di depan. Jadi keadaan itu seolah-olah di luar kaca mobil itu. Latihan di sini. Selalu saya tempatkan di luar. Jadi mengambil posisi sebagai pengamat. Ternyata mereka sambil memancing bisa gitu. Saya telat mengetahuinya gitu. Saya telat mengetahui. Jadi ini justru apa ya, di Nature 65 inilah kelihatan tuh kamu punya prinsip hidup apa enggak, ya kan? Kamu punya prinsip hidup apa enggak? Kalau nggak punya prinsip hidup, oh berat memang. Tapi kalau apa namanya punya prinsip, disitulah kamu bisa mengatakan aku hidup dengan prinsip ini. Ya kan, aku hidup dengan prinsip ini. Di situ dia tumbuh bahwa yang merespon keadaan itu prinsip, bukan kamu. Ya kan? Tapi kalau kamu nggak punya prinsip, kamu pragmatis, apa namanya itu ya, pragmatis itu ajimuntum, oh hancur kamu kena Nature 65 ini. Remuk. Jadi di Nature 65 ini prinsipmu dipertaruhkan, sanatmu digadai dulu dengan keadaan, ya kan? Ya seperti itu. Dan sebaik itu cari teman yang seprinsip, cari teman yang satu prinsip. Cari mentor, nah, cari mentor yang pernah di Nature ini. yang udah khatam ya. Ya, Om Sam survive-nya itu saya belajar untuk survive. Ya, nggak punya duit tetap survive. Gitu. Apa aja gitu, pernah jualan apa di interan toko gitu. Saya tuh bisa survive. Harus ada mentornya memang. Kalau ada mentornya itu selamat aja. Justru kalau di fase 65 ini harus melihat ke bawah benar. Oh ada yang lebih ini di bawah saya. Dekat-dekat sama dia gitu. Saya tiap malam tuh dekatin Om di depan apa itu Om ya? Showroom Yamaha ya. Manggung. Iya tiap malam, tiap maghrib itu saya datangi. Lihat, gini caranya. Begini yang survive. Karena uang saya tinggal 20.000. Iya, caranya survive. Jam 9 itu pulang lagi gitu. Aku melihat ini caranya survive. Karena kalau di kampung saya nggak pernah survive kan. Robot survive, ikannya kan satu itu marah. Jadi nggak ada pengalaman survive gitu. Di Jogja saya belajar. Jadi itu untuk pembahasan kamu nggak usah belajar ilmu, saya nggak usah. Kamu hadapi filosofi miskin. Kalau kamu bisa menguasai keadaan itu, minimal kamu bisa tetap cegah dia jangan masuk ke dalam, itu kamu udah menang gitu. Itu nanti bisa jembar dia. Saya dulu tuh paling takut nggak punya uang gitu. Tapi setelah belajar survive, nggak takut lagi. Jadi tidak ada perasaan longsor. Jadi sebenarnya perasaan longsor itu campur baur antara ketakutan kesedihan. Ketakutan akan besok, kesedihan akan masa lalu. Kecampur baur itu dalam itu. Dia campur baur. Jadi sebenarnya nature di bawah itu sudah bercampur antara kesedihan dan ketakutan gitu. Jadi itu apa namanya ya?
jejak-jejak ketakutan itu masih belum mampu kamu hadapi. Kalau dia 65 ini belum mampu kamu hadapi. Saya sampai 2 tahun kerja sama sekali. 2 tahun nggak kerja. Tapi prinsip, ya, saya waktu itu ketika 2 tahun nggak kerja itu saya pilih. Jadi saya tetap prinsip. Nah, berharap itu jadi pokoknya langsung aja. Sebenarnya kalau punya prinsip kan, ini kalau wiridnya dalam daging kayak itu mau ngambek sih. Nggak punya. Gini, lehno ya sementara ban di pundak untuk yang dipanggil lagi. Wah, jago kaki. Ya, jadi itu seni ya, seni. Tapi itu kan butuh filosofi. Belajar filosofi yang tinggi itu nggak usah dulu. Cukup satu bisa. Kamu butuh basis, itu kamu untuk mengatasi resikonya gitu. Oh, putus ya. Aduh. Jelas nggak suaranya nih? Oh, nggak jalan ini. Hujan apa Bang di sana Bang? Hah? Hujan. Hujan petir. Begini jelas Bang. Ya jangan ubah-ubah posisi Bang duduknya. Ya ini kamu waktunya itu memilih prinsip hidup itu kamu nggak boleh apa ya, tidak bisa lagi itu oportunis nggak boleh. Kalau oportunis habis ini. Oportunis itu jadi Bang aku tadi sampai gini Bang, apa langsung terbersit di dalam hatiku, langsung ngomong gini, oke, aku nggak punya apa-apa tapi jiwaku nggak miskin gitu. Terus berarti aku harus selalu mempertanyakan emang sumber kesayanganku ini apa gitu. Jadi lebih sering nanya ke sana ya Bang ya. Emang sumber kesayanganku apa gitu ya. Sama satu berhenti belajar dulu. Berhenti belajar. Sekarang itu waktunya kamu menghadapi hidup, bukan waktunya belajar hidup. Belajar itu kalau udah ya gitu. Iya. Ada kan pelarian. Ya dulu akhirnya saya stop belajar. Saya hadapi senyatanya. Ayo, maju kau. Kadang saya lihat teman saya ada dari udah sekitar 8 tahun. Dan ini dia, ternyata itu belajar itu untuk menghindari persoalan hidup. Justru di fase-fase gini tuh stop belajar. Kamu jalani aja. Kamu jalani waktu itu dengan apa adanya. Kamu hadapi pokoknya. Kamu hadapi wajah kemiskinan. Lebih serem mana? Wajahnya atau wajahmu? Ya hidup senyatanya gitu. Gak usah belajar apa-apa dulu. Ya kan, gak usah. Jadi waktunya itu yang apa ya? Kamu mulai milih gitu. Oh ini enggak berguna, ini berguna, ini enggak berguna, ini enggak. Mulai filter. Jangan ngumpulin terus. Jangan ngumpulin terus. Oke. Mulai putus-putus lagi loh Bang. Udah nanti disambung lagi deh.
Jadi mau ikut Mbak Sani itu stop belajar dulu selama 6 bulan. 6 bulan? Iya. Ya 6 bulan, kamu ikutinnya aja. Jangan ikut banyak kelas online, gratis lagi. Dulu ada loh di PCI, belajar hampir 6 bulan lah. Selesai malam. Kamu hadapi kenyataannya. Ibaratnya itu apa ya? Biar apa ya? Biar menep dulu. Biar kamu mampu menghadapi tebalnya lumpurnya itu segitu, nah, ya kan? Kamu misalnya, lumpurnya 3/4. Akhirnya kamu kena ambil lumpurnya kan? Jadi 2 tahun. 2 tahun. Ya, jadi waktunya itu kamu lihat lumpurnya itu seberapa tebal gitu. Menekan semua dulu. Ya kan? Soalnya itu kalau apa ya, semakin kamu gerak, itu semakin dia bercampur. Gitu. Airnya itu nanti keruh. Kamu stop dulu belajar apapun, stop. Itu ya. Iya Bang. Ya, kamu stop dulu. Pokoknya kamu terima lumpurnya itu. Ya. Kalau kamu kuat aja itu, kuat kuat menghadapinya. Kamu kuat menunggunya, ayo datang lagi gitu kan. Itu kamu bisa tahu seberapa berat sebenarnya. Ya banyakin wirid gitu. Banyakin duduk hening. Nggak usah scrolling terus. Kecuali sesama gitu. Sekarang ini hidup nyatanya, nanti kalau sudah longsor baru ke PCI. Ini Bang Abdul nih. Ya itu kamu udah perlu ngukur sebenarnya. Kamu ngukur deritamu itu seberapa derita sih? Jangan dikacaukan semakin banyak belajar, enggak. Belajar yang sesungguhnya itu kamu ngukur bebanmu. Itu penting banget itu penting. Oke, gitu dulu ya. Iya Bang Aswar. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Aswar. Waalaikumsalam. Makasih Bang Aswar. Ya, jadi Mbak Sani stop belajar dulu, mulai kerja. Iya. kerja. Stop belajar. Oke, menarik banget ya malam hari ini ya. Topiknya tentang nelongso. Ternyata apa ya? Nggak melulu kita mesti ngumpulin ilmu ya, gitu sih kurang lebih ya Mbak Sani ya. Iya benar Mbak Ika. Oke, terima kasih untuk malam hari ini kebersamaannya, Sobat Sebut Saja Mawar. Terima kasih. Kita lanjutkan lain waktu, nanti tetap tunggu pengumumannya di grup ya. Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh di grup nanti kapan-kapan kalau misalnya pas ada Zoom lagi kita bahas bareng-bareng. Oke, saya tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Selamat malam.